Cloud. Ini sedikit mengenang MSC nggak sih, Mo? Dimana nanti Cloudnya tinggal menunggu, waktu itu Skylar yang pakai, dia tinggal nungguin Atlasnya pakai Fataling, baru dia pakai Battle Mirror Image masuk menggunakan Blazing Duetnya. Iya, berarti benar-benar nungguin timing semua resource skill yang keluar dari Aura ya. Tapi tebel juga nih. Ini tebel-tebel Tebel banget semua ya, sih Aura dari ya. Aura. Tapi mereka dari segi damage cukup sih menurut aku. Cukup, ada Beatrix, ada Beatrix, Yip, ada tapi memang Fakito. too much, ini gak sih, too much DPS ya. Fakito juga kalau seandainya dia pakai emblem assassin baru enak, tapi bisa aja di sini Baxiannya XP lane. Iya. Ya dok, untuk menghadapi Esmeralda ini counter lamanya Esmeralda banget sih. Oke, berarti Fakito memang jungler, posisinya Atlasnya di roamer kan? Yap. Oke, EXP lane-nya Baxia. Oke, cukup oke menurut aku sih sebenarnya. By the way, buat teman-teman ya di kolom komentar jangan toksik ya. Yang toksik itu cuma bocah-bocah yang cari perhatian teman-teman. Jadi ketik Iya. aja namanya, misalnya namanya Vanzi, Vanzi caper ya, gituin ya teman-teman rame-rame di kolom. Panji gamet yang bermain, tapi untuk pemain-pemain dari Alter Ego X mereka udah mulai main tabrak seperti yang Kolius bilang dan bahkan laba-laba kali sudah terpress. Tapi Betul. ternyata menjadi pertukaran 1 untuk 1 saja kok. Tapi yang dirugikan adalah sisi Alter Ego X karena junglernya yang tumbang. Ya, Ami yang tumbang itu udah dia bakal kalah dari segi farming Susah early game ya. sih, Walaupun iya. memang di meta sekarang kalau sampai nantinya terjadi beda 2 level, XP yang didapatkan sama jungler yang ketinggalan itu bakal didapatkan lebih banyak. Iya, tapi tetap Gitu. aja ya. Karena butuh skill juga gak sih kok. Dari ketinggalan level ini menurut aku peran yang cukup penting juga. Faktor yang penting sih. Karena kalau ketinggalan level, dia nggak akan bisa dapetin skill-skill lainnya. Tapi kali ini dari Fajri bakal coba ditabrak. Dan bahkan ditarik dengan adanya stempet di sini dari seorang Rasi. Namun, Ijel pun tidak mau terlalu memaksakan di area bawahnya. Karena dia tahu, ini backup bisa aja datang kapanpun dari Aura Blaze. Sementara laba-laba udah mulai bersembunyi, bakal coba open vision, open map dulu, kasih informasi ke arah Fajri. Lihat, kamu mau narik cumi-cumi? Gak bisa. Kalau Saya dia pakai akan perfect kabur. match kan, di badannya doang yang ketarik tapi dia tinggal balik lagi ke Iya. kepala cumi-cuminya. Lari tuh cumi-cuminya ya. Betul. Dan itu mungkin salah satu counter juga gak sih kok Yap, buat bisa jadi Faramis? supaya dia nanti nggak bisa menggunakan tarikannya ya. By the way ini bener sampai kalau confirm laba-laba ini William, salah satu player lama ya, salah satu player lama Oh, dari temenan ya? Aura, iya ada di friendlist. Ih, enak banget temenan sama laba-laba. Tapi saya Aku dia kira- sombong gak mau main bareng gitu ya. Waduh, aku kira William tuh si Liam tau nggak? Beda-beda. Oh, beda, Kalau lihat beda. hierarki kan beda ya. Beda Tapi ya. lihat ya, Tartan juga udah mulai dikontes, reward manipulationnya juga di power. Ternyata masih bisa diambil oleh seorang Okta. Endingnya nice banget. langsung diangkat dengan Fatal Link, malah menggunakan tumbang di sana. Bahkan Rasi tidak bisa selamat, altarnya juga nggak di pop up. Iya, dia mungkin udah tahu kali ya. Ini ada 4 pemain yang langsung ngeharas ke arah Rasi. Jadi Rasi bakal nge-save aja untuk altarnya. Sehingga kali ini Monster dia masih bisa untuk mendapatkan purple-nya sepertinya. Betul. Ini udah Daripada- keuntungan banget gak sih tapi mau buat Aura Blaze untuk early temponya walaupun memang perbedaan goldnya tidak begitu jauh ya. Bener banget, dan memang sebenarnya sulit ya kalau misalnya seperti yang Koko bilang, kalau misalnya Rasi ini maju tapi nggak ada follow up-nya, ini bakal agak sedikit sia-sia. Karena potensi dia untuk ke pick off dengan adanya komposisi hero dari Aura Blaze ini yang mobilitasnya cukup tinggi, ini bisa aja Rasinya kayak tumbang berkali-kali nantinya. Nah, jadinya nanti kayak zaman dulu tuh ada yang namanya meta digi feeder. Ah, Tapi iya, nggak iya, mungkin iya. Paramis feeder dong. Gak mungkin dong. Nah, ini dia perfect match langsung digangguin ya sama seorang laba-laba, bahkan sesi lainnya pun menggunakan bad fist. Iya. Laba-labanya langsung flick out juga ke arah belakang dan Aura Mat-nya ini pakai Baxia Shield Unit ini siap mengcover nih. Kalau sampai ada yang berani nabrak, langsung auto tong setan keluar. Iya, tong setan keluar. Dan bahkan menurut aku kayak dari laba-laba cukup respect ya. Tapi kali ini Monster berada di posisi yang gak baik-baik aja di area Oh, atas. ini bisa di sini. Dan bahkan kali ini bakal coba dikejar. MIT lihat langsung dia Baxia Shield Unity dan bahkan ditahan dengan adanya slow effect. Namun ternyata Monster masih cukup kuat dengan adanya 1 buah lari-larian tuh. Dia mau jadi pelari ya. Tapi ini ya, bahkan reseknya dari seorang Atlas di early game adalah udah dia sustain, dia tuh bisa pakai perfect match untuk memancing resource lawannya. Iya, Makanya makanya. dari tadi tuh kayak dipancing tarik ulur sama si laba-laba untuk bisa menghadirkan kayak pressure ke arah Alter Ego X yang memang saat ini ketinggalan dari segi gold dan juga point kill. Iya, apalagi kita tahu ya, ini dengan adanya stampede dari seorang Rasi, itu tuh ngeselin banget. Nah, Dia bisa narik pemain-pemain Aura yang udah low banget gitu loh, yang tadinya mau kabur, ternyata nggak jadi kabur karena ketarik.
Masalahnya adalah memang karena Faramis kan bukan hero yang cukup tebal ya Mo ya. Jadi Iya. kayak harus hati-hati, tapi ini dia fatalingnya narik dan altarnya juga langsung di pop up kah karena laba-labanya dalam keadaan yang sekarat dan bahkan harus ditumbangkan dengan selepetan kelelawar. Tapi lihat dari seorang Emi dengan darah yang low banget, dia masih bisa survive karena cover dari Void Crystal yang lumayan cukup baik. Sanguin Cloud. Sanguin Void Cloud. Crystal dibantuin sama Yif temennya nih. Lawannya. Aduh, Gak gitu dibantuin sama konsepnya. lawannya, nggak gitu konsepnya. Tapi kok lihat ya, Alter Ego X mereka pakai 4 sprint. Berarti mereka memang lebih pengen bisa cepet kabur sih dari kejaran Atau pemain-pemain cepet Aura engage. Blast. Iya Karena bisa benar. dipakai di dua sisi ya. Seperti yang kau bilang, mereka mau pakai combo dari Tamus sama dari si Faramisnya ini untuk biar lebih cepat masuk ke area team fight-nya. Betul. Tapi ini dia ya, bahkan Bennett Rage-nya juga langsung di pop up ya untuk nge-clear wave minion aja karena tadi Ijel juga sempat masuk menggunakan Battle Mirror Image walaupun dia masih nyimpen nih Blazing Duetnya karena dia tahu kayak ini bakal terlalu berbahaya kalau dia all out di sana yang ada malah dihajar sama laba-laba yang udah ada Fataling. Iya, apalagi kalau misalnya timingnya nggak pas ya, dia udah hilang resource skill duluan, itu udah bakal bahaya banget. Bisa ditabrak balik sama Aura Blaze. Dan bahkan menurut aku kayak laba-laba juga nyari timing yang pas buat pakai Fatalingnya sih kok. Dan kali ini Matt bakal coba untuk memberikan pressure di area atas monster. Langsung Falling Star Moon dibuka begitu saja. Dan bahkan dengan Tortoise Prison dibuka juga oleh seorang Matt, membuat dia benar-benar tanky banget di area atas. Tapi Fataling yang connect dari seorang laba-laba membuat seorang Emi tidak mudah ditumbangkan juga karena dia masih punya satu buah utility yang menurut aku ini buat dia benar-benar tebal juga kok dari Emi-nya. Yes, jadi ditambah lagi tadi ada altar ya kan, jadi kayak punya immortal gratis lah ya. Walaupun memang harus sedikit berhati-hati karena ketika momentum altarnya itu durasinya selesai dia bakal ada kayak sedikit stun gitu loh, kayak diam di tempat. Tapi lihat Blazing Duetnya pun di pop up, Fajrinya dia langsung ngumpet di Tara. Tapi lihat Ijel dia terjebak, Remote Manipulation juga dibuka, sprintnya langsung di pop up untuk segera melarikan diri. Battle Mirror Image ditungguin di kiri sana sehingga dia pun langsung tumbang. Ini udah dibaca banget sama Aura Blaze sih. Dan seperti yang kita bahas ya kok, gimana kalau Ijel dia nge-pop up Blazing Duetnya terlalu dini, terlalu cepat, ini yang menjadi apa ya, punishment-nya gitu loh untuk Ijel sendiri. Tuh, dia nggak akan punya resource yang cukup untuk kabur. Iya, makanya guys ya dalam hubungan tuh jangan sampai terlalu cepat guys. Gimana ya? Laba-labanya juga langsung dihajar. Kali ini benar-benar diselepetin lagi sama kelelawar ya Jehehe, dan bahkan Turtle juga udah mulai diinisiasi sama teman-teman dari Alter Ego X, tapi dia ketarik sama Stampede-nya dan bahkan Turtle-nya berhasil diamankan oleh Matt. Iya, ini udah mulai juga nih Aura mulai keculik satu-satu ya. Jadi Jadi harus berhati-hati juga. Dan iya, bener, karena mereka bener-bener cari momentum sih kok dari Alter Ego X pas mereka tahu mereka susah banget untuk dapetin trade, tapi setidaknya ketika ada satu yang tumbang mereka langsung kejar sisanya. Betul. Dan ini ya, Kimuranya bahkan sampai flick out dan jab ya, dia langsung kabur sedikit ke arah belakang. Walaupun Matt dalam kondisi yang cukup dekat, apakah damage-nya cukup nih? Karena again ya, Pakito memang sakit dengan knockout strike, tapi lihat dia pakai emblem Festival of Blood dan ini masih middle game. Jadi kayak itemnya ini belum jadi untuk bisa memberikan burst damage dari knockout strike-nya. Iya, sementara itu kali ini dari Aura Blast mereka akan memberikan pressure di area mid-nya, namun tidak ada jalannya minion. Jadi setidaknya akan coba untuk ganti strategi lagi dari Aura Blaze. Kali ini Jehehe akan coba untuk ngecek terlebih dahulu. Dan satu buah Sanguine Cloud dan Amy udah jadi Horizon Side-nya. Dan posisinya kali ini laba-laba yang harus dapetin momentumnya. Apakah itu mudah didapatkan oleh seorang laba-laba? Karena posisinya dari Aura Blaze mereka udah mulai nih main stack 4, bawa informasi 4-1 karena Kimuranya yang bakal berfokus untuk memacu jalannya minion dari area sisi side lane-nya. Dan laba-laba kali ini dua bertemu dengan Rasi, bakal coba ditarik dengan Stampede namun tidak akan berhasil dengan cukup mudah. Karena yang kita tahu ya, perfect match tentunya dari seorang laba-laba ini sangat amat baik sekali. Selalu dipakai di timing yang pas ketika Stampede-nya keluar dari seorang Resi. Monster kali ini akan terculik. Oke, 3 pemain. Sepertinya bukan monster yang akan ditargetkan kali ini, tapi informasi sudah didapatkan kalau pemain-pemain dari Alter Ego X ada berada di area atas. Nah itu guys ya, yang dilakukan sama Aura Blaze tuh melihat monster seperti netizen-netizen yang toxic. Anggaplah kerikil di tengah jalan itu, jadi bodoh amat ya. Kacangin aja, karena tahu tebel banget itu ya kan, daripada buang resource, udah ya kan, daripada capek-capekin jempol kalian buat ngetik, buat bales, udah diemin aja udah ya. Iya, benar banget. Dan kali ini lihat Fataling bakal coba dibuka begitu saja oleh laba-laba dan langsung flicker mundur. Sementara dari Emi masih bisa bertahan dengan satu buah HP, dan kali ini dengan adanya kayaknya dia udah jadi bloodlust deh.
Yap. Iya kan? Jadi Kalau dia enggak itu nggak last mungkin. play-nya bakal enak banget, Heeh. dimana reward manipulationnya yang kali ini di pop up. Rasi menjadi target pun langsung bisa Monster. bentuk ke belakang, tapi Monster dia tidak bisa banget. selamat. Dikapak Oh, Ijel. sama Lord yang tersisa, tapi lihat Ijel yang dikejar. Ada Blazing Duet mencoba untuk menghajarkan laba-laba yang ternyata masih bisa survive. Tipis tapi kali ini lihat Emi. Emi yang akan coba dibalikin keadaannya di area Boom, Kimura baby. Flicker langsung melahap kepada seorang Emi tentunya yang punya tadi Molten Sight, namun ternyata timing antara Molten Sight dan juga Flicker Kimura lebih cepat Kimura sehingga dia nggak terkena efek slownya tuh tadi kok. Betul. Jadi langsung dihajar begitu saja kan ya. Apalagi memang knockout strike tadi sampai di flicker ke depan juga ya tadi. Tapi lihat Ijelnya pun bahkan backdoor ya dia ke Tara. Tapi ini dia Fataling yang dikeluarkan. Ijel sepertinya akan selamatkah? Ternyata tidak. Karena Kimura memfollow up-nya dengan cukup cepat. Dan Lord kali ini lagi diinisiasi sama Aura Blaze. Iya, dan untungnya tadi ada follow up yang cepat dari Kimura. Untung Kimuranya peka. Kalau nggak itu bakal jadi Fataling yang sia-sia sih menurut aku. Karena posisinya dari Aura Blaze tadi pemainnya cukup jauh. Hanya Kimura doang yang bisa langsung masuk ke area depan. Dan dengan adanya Lord yang diamankan oleh Aura Blaze, berarti alter ego mereka harus bermain defensif sekarang. Mereka harus benar-benar sabar banget atau mungkin kayak memaksimalkan monster untuk melakukan split push di area bawah. Betul, pelan-pelan ya, karena sambil nge-manage minionnya juga, walaupun ini beneran monsternya sambil dicuekin, tapi lihat mereka fokus semua di mid lane-nya, dan reward connection juga langsung di pop up. Laba-labanya Emi. mencoba untuk mundur ke arah belakang dulu pelan-pelan, terkena stampede sakit sepertinya laba-laba. tidak bisa bertahan, langsung berubah menjadi takoyaki. Jadi takoyaki ya guritanya, dan bahkan Lordnya juga dicuekin di area bawah namun berhasil untuk dapetin satu Buset dah. turret, tapi ternyata Kimura menumbangkan satu pemain, yaitu yang kita lihat ternyata tidak berhasil ditumbangkan dengan cukup mudah karena masih ada immortality juga. Dan Monster kali ini masih mencoba untuk lari sana lari sini, dibalikin keadaannya sama Alter Ego X, tapi ternyata Matt berhasil untuk dapetin satu turret, tapi kali ini Matt tidak akan bertahan begitu lama kok. Dan bahkan kali ini bakal coba dikejar. Ijel masuk Blazing kali ini Blazing Duet. Duet, tapi ternyata masih ada laba-laba yang langsung memfollow up dan membackup dengan sangat baik dengan Fatalingnya. Tapi kali ini lihat Fajri mencoba untuk memberikan damage di area belakang, tapi ternyata tumbang di tangan seorang Rasi. Pertukaran 1-1, masih mau lebih. Octave Manipulation yang akan mengubah segalanya menjadi lebih indah untuk Aura Blaze. Waduh, dan kau hadir. Jeng, jeng, jeng. Ternyata lebih indah kan? Bener, indah banget tuh. Waduh. Gak Ini ada yang ngincer tuh. kitingnya bagus banget sih tadi dari Aura Iya, Blaze ya. makanya. Pelan-pelan ditarik Alter Ego X mencoba untuk komit lebih jauh lagi, tapi ternyata di sana udah nungguin banyak banget teman-temannya dan langsung dibalikin teman-teman. Tapi Ini yang kelas tadi tuh apa tuh? laba-laba kok. Iya, dia langsung ke backup ya. Gila sih. Peka bet peka itu. Jadi Gimana? langsung diangkat gitu. Karena kalau nggak Iya. salah laba-laba ini ex-player MPL kok. Sempat main di MPL soalnya waktu itu. Tapi ini dia ya, momentum kejadiannya di mana Matt memang dia terlalu banyak nahan damage. Bayangin 5 hero, mau Iya. digebukin sama 5 hero yang mau dikata itu pelek tronton yang lepas juga sakit uga gitu. Dan Iya. ini momen yang bagus banget sih, di mana laba-laba langsung ke backup dan ngelihat ya darah Eminya juga udah tinggal setengah gitu. Fajrinya pun di Virus Passionnya tadi sempat on point walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Tapi lihat pertukaran sama teman-temannya ini benar-benar worth it karena dia dapetin totalnya itu 3 hero. Dan kalau tadi misalnya laba-laba nggak nge-backup, itu nggak dari reward manipulation yang numbangin monster. Yes. Jadi benar-benar backup yang baik, coveran yang baik juga dari Aura Blaze, dan kali ini tentunya pemain-pemain dari Alter Ego X mereka harus udah mulai berhati-hati sama inisiasi dan bahkan utility dari laba-laba sih yang menurut aku penting banget. Fataling perfect match ini kalau on point itu bisa ngebalikin keadaannya cepet banget buat Aura Blaze. Nah, bahkan di sini totalnya ada 4 hero yang bisa menggunakan crowd control. Iya, Baxia. Atlas, Pakito, sama Yif gitu. Ada 4 bahkan. Makanya tadi Digi juga di-ban kan, karena mungkin Iya. strategi mereka ingin ke arah sana gitu. Mereka nggak mau kayak itu semuanya di counter balik dengan satu buah time journey ya dari seorang Betul. Digi. Dan kali ini Lord yang kedua sudah mulai muncul, sudah mulai hadir. Bakal coba cek dulu Masih mapnya kabur. Rasi. Langsung di Fataling, nggak pakai lama. Pokoknya siapapun di depan mata langsung ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Aura Blaze karena mereka tahu ini momentum Lord yang bisa mereka ambil. Kalau mereka nggak tumbangin satu atau mungkin pincangin tim fight-nya, tentunya Alter Ego X mereka bisa kontes dengan mudah. Yes. Bahkan di sini Emi ini benar-benar resikonya tinggi banget karena ada 5 hero di sana dan lihat di belakang Monster mencoba untuk menempel ke arah Fajri dari 3-1 barada terakhir, tapi sepertinya Diusir dari teman-teman Ratu. Aura Blaze mereka tidak sadar Jel, diusir. Tapi Emi dari udah mulai sekarat banget dipukul hingga dia pun langsung tumbang dan lihat Monsternya masih bisa survive. Ijelnya juga di depan sana tidak bisa selamat walaupun Monster dapetin double killnya. Dia mencoba untuk bertahan lawan 2 hero sekaligus, tapi ingat ada Baxia Shield Unity yang langsung menabrak ke arah Monster dan ada sedikit anti regen ya. Bisa dibilang dari skill yang dimiliki oleh Baxia. Iya, dan ini kembali sulit untuk
Aura Blaze mereka mungkin bisa mikir kayak oke kita bisa dapetin nih Lordnya tumbang 1 tadi kan. Tapi masalahnya mereka lupa monster yang terlihat sangat amat menyeramkan di area late game ini juga perlu udah mulai diwaspadai nih sama main-main dari Aura Blaze karena dia bisa muncul dari sisi manapun. Dan tadi aku sempat mempertanyakan kenapa Ijel masuk cepet banget. Ya. Padahal dari seorang laba-laba masih punya Fataling. Betul. Tapi ternyata itu hanyalah bait biar monsternya juga bisa loncat. Betul. Tapi sayang banget karena Ijel juga harus tumbang. Ya karena kan memang Ijel ini harusnya menjadi damage per second yang bisa dibilang tuh ujung tombak lah dari Alter Ego X. Kalau dia sembarangan masuk seperti tadi, otomatis Alter Ego X bakal kekurangan powernya ketika team fight. Betul. Ya kan? Makanya harus benar-benar timingnya tuh again harus tepat. Mungkin harus memang nungguin Rasi, Monster yang memang open duluan bersama juga dengan Emi. Mereka punya 3 frontliner loh, Mo. Iya, jadi kayak makanya. kalau memang fokusnya udah ke 3 hero tersebut, barulah Ijel dan juga JHH mungkin bisa mendapatkan free position. Benar-benar setuju banget. Jadi memang sebenarnya tergantung mungkin komunikasinya juga ya. Kayak kalau misalnya memang Ijelnya kalau nggak bisa nggak tumbang akan lebih bagus sebenarnya. Jadi lebih sakit lagi damage yang dimiliki sama Alter Ego X. Tapi untungnya tadi Monster numbangin 2 pemain, jadi nggak terlalu timpang-timpang banget kok. Ya, kalau nggak tuh pasti Lordnya bakal diambil. Sambil teman-teman ya, penonton kita juga udah mulai ramai. Jangan lupa di like teman-teman, kita kasih paham. Kita bikin 10.000 like hari ini kawan. Iya, let's go 10.000 like ditancapkan terlebih dahulu teman-teman. Karena Kolius katanya mau pergi. Aduh, hari-hari Kolius lagi korban. Kolius korban. Kita balik lagi ke dalam lane of down. Tiba-tiba karena Lordnya. memang, iya Lordnya tadi udah dicolek. Pas Udah lagi dicolek dicolek. sama laba-laba kalau nggak salah tuh gamenya di pause. Lordnya di PHP-in ya, di pause dulu ternyata. Dan tiba-tiba Monster sudah sampai di area atas, dia potong lane kedua. Ya sebenarnya memang ini juga strategi ya, dimana memang kalau misalnya Aura Blaze bisa dapetin Lord ini bakal bisa dikontrol untuk dari segi minionnya. Tapi ternyata laba-laba udah ngeluarin Fatalingnya ke arah seorang Emi, tapi Emi Nggak cukup tanky karena tidak ada follow up damage juga. Iya. Masih cukup jauh tadi kok. Ini agak bahaya sih, udah nggak ada resource Fataling kecuali ya memang laba-labanya pakai fleeting time, jadi kayak ngurangin cooldown. Tapi kayaknya Kolius rasa belum tadi, dia nggak buat karena fleeting time. Dan Alter Ego X-nya juga kayaknya masih belum mau melakukan inisiasi lebih jauh lagi sih. Karena mengingat kalau kita perhatiin ya, line managementnya belum rapi. Baru aja dirapihin sama si Ijel di area bottom lane. Iya, dan itu yang membuat distraction juga sih sebenarnya untuk Aura sendiri. Karena mereka harus peka sama minimap, tapi kali ini lihat udah ada follow up karena Rasi langsung tumbang. Dan bahkan kali ini Emi berhasil untuk dapetin Lordnya, menjadi pertukaran 1 untuk 1. Tapi apakah itu worth it? Emi dengan Inferno-nya kali ini mencoba untuk mengusir keberadaan dari seorang Kimura. Dan kali ini Aura Blaze sepertinya mereka harus mundur terlebih dahulu. Mereka kehilangan Lord, tapi mereka berhasil untuk nyulik Rasi. Pertanyaannya, ini Kimura, apa yang akan dilakukan? Tentunya dia harus motong minion di area bawah, setidaknya biar nahan laju Lordnya juga kok nanti. Betul, karena Lordnya nanti ke area bottom lane ya. Ke area bottom. Momo sadar gak Mo? Kenapa tuh? JHH belum ke take down. Iya, Ini bakal mengerikan banget di late game. karena Ingat dia ya? udah punya stack yang cukup banyak. Betul, ini menit 18 Mo, dislepet sama Cecilion sih. Waduh, auto muntah darah ya guys ya. Bener. Nah ini dia laba-laba perfect match mencoba untuk langsung masuk. Emi-nya nggak bisa kabur, bahkan langsung tumbang. Flicker karena depan fatal, ini lepasin nih Virus Passion. Akhirnya JHH-nya juga langsung bisa dihajar begitu saja. Walaupun ada blessing 2 dari Ijel, tapi ternyata ditungguin. Darahnya pada sekarang dari Aura Blaze. Monster gak mau pulang, maunya joget di depan. Karena laba-labanya juga bisa ditumbangkan walaupun dari Monster terkena Wesker dan dia pun ter-take down. Iya, ada pertukaran 1 untuk 3 yang sangat amat dirugikan untuk Alter Ego X karena mau posisinya Lordnya bisa ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Aura Blaze di area bawah tanpa adanya pertukaran yang sangat amat menguntungkan untuk Alter Ego X. Sementara player-player dari Aura Blaze mereka masih bisa untuk pegang kontrol dari minion lane-nya kok. Jadi ini kerugian cukup besar sih untuk Alter Ego X karena Emi-nya tumbang. Yes. Udah nggak ada jungler kan? Udah nggak ada Udah nggak jungler. yang megang retribution. Dan jadinya kemungkinan nggak bisa. dari semua resource dari jungle ini juga bisa diambil sama Aura Blaze. Betul. By the way, buat penonton yang bingung, laba-laba tuh ya betul seni budaya ya guys ya, bukan Liamnya RRQ. Nama aslinya William. Oh, seni budaya. Senbut, iya dulu tuh Aura Senbut. Oh iya, dia kan pernah di MPL. Iya, season Bener. 4, 5. Nah, kalau seni budaya aku ingat. Iya. Tapi aku waktu itu memang nggak tahu nama asli dia sih. Yes. Dan kita akan melihat replaynya terlebih dahulu. Dimana ini memang sebenarnya inisiasi yang dibuka terlebih dahulu sama Alter Ego X karena dia ngeliat Kimura. Tapi dia nggak nyangka Oktanya ini posisinya nyaman banget. Itu Reward Manipulation dibuka plus Fataling dan dari Fajrinya juga free banget di belakang. Betul. Yang nggak gangguin cuma monster doang. Dan memang Ijel sempat masuk sih, tapi lihat di belakang udah ditungguin ya kan Kimuranya, makanya langsung auto gebok-gebok Gimang ya kan. Membuat Ijelnya juga mau nggak mau ya harus segera mundur.
Apalagi Iya. memang Monster ya setelah dia berhasil untuk mendapatkan point kill, tapi ada 2 hero nungguin di sana, terutama Fajri dengan Wesker itu kan sakit banget. Iya benar. Jadi memang sebenarnya tergantung timing juga sih. Kayak Alter Ego X mereka nggak boleh terlalu membiarkan Fajri terlalu free. Tapi PR juga gimana caranya nge-stopin Octa yang ngebuka real manipulation. Monster bakal coba dikejar lagi Fataling yang on point dari laba-laba. Dan bahkan dari seorang Monster tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Dan pemain-pemain dari Alter Ego X pun datang cukup terlambat di area atas kok. Nah lo, Ini tapi susah mau nih. Lord Evolve juga udah mulai hadir tanpa Monster. Masalahnya 4 Kimuranya udah nge-press Apa tuh? terus nih lane-nya. Dia tuh kayak gameplaynya tuh kayak main Benedetta gak sih? Mau dimana yang selalu nge-push satu lane supaya nantinya ada Iya. satu orang yang defense. Terutama sekarang di mid lane, Amy-nya pun langsung dipataling. Walaupun ada Inferno yang di pop up, tapi lihat ada damage dari 4 hero sekaligus. Digebok Immortal yang pecah, tapi Wesker tuh nungguin. Ditembakin sama Fajri. Wah, tapi ternyata Real masih bisa sedikit Manipulation. untuk ke belakang. Karena dari Manipulation, Amy-nya pun nyangkut. Altarnya tidak bisa menyelamatkan. Sehingga dia pun tumbang. Sedangkan Ijel udah mulai ngumpet di rumput. Walaupun ini dia ketarik tuh. Supaya dia gampang stacking. Ini menurut aku agak sulit sih. Alter Ego X mereka selalu kalah momentum sih dibandingkan Aura Blaze. Dan memang laba-laba posisinya, ini dia udah punya fleeting time kok. Jadi untuk ultimate-nya pasti akan lebih sering muncul. Jadi Fataling akan sering lebih digunakan. Jadi siapapun di depan mata itu bakal diangkat. Mau itu jungler, mau itu god EXP setable monster. Karena follow up-nya selalu ada dari Aura Blaze. Yap, inilah kompaknya ya, kayak bisa dibilang tuh laba-laba juga melihat momentumnya dengan cukup baik ketika Fataling dia Iya. selalu melihat temennya ada di dekatnya nggak? Kalau ada di dekatnya maka baru dia bisa angkat. Walaupun ya sebenarnya again, hero lagi sampaikan Lord yang evolve. Nah, pertanyaannya adalah gini, apakah memang Alter Ego bisa manfaatin satu momentum untuk membalikan keadaan dan I think ya, ini kesempatan banget untuk Alter Ego asalkan dia dapetin Fajrinya, Kimuranya juga tumbang, itu winning condition sih. Bakal bisa langsung end game-nya. Tapi lihat ya, Lordnya udah mulai masuk dengan charge-nya di belakang sana, bahkan netnya Rame gak mau banget. pulang. Fataling laba-laba. juga di pop up, walaupun adanya altar, mereka gak peduli base-nya dipukulin sehingga akhirnya Aura Blaze take the game one. Wow.